On tuh miliknya, seperti ya di atas ya, milik dia gitu. Nah, kalau kita mau bilang mobil milik dia, kita lihat ternyata di mobil itu kan araba ya. Mana dia arabanya? Araba. Oke. Nah, mobil itu araba. Nah, kalau milik dia, berarti kita tinggal tambahkan di depannya onun ya. Onun. Tetapi di kata bendanya, seperti biasa harus kita tambahkan akhiran. Nah, ternyata di sini kita lihat huruf terakhir dari kata araba adalah huruf A yang berarti huruf vokal. Apabila diakhiri huruf vokal, dia ditambah berarti antara se, si, Arabase. su. Ya, su. Berarti karena dia A menjadi arabase ya. Gitu. Jadi Onun Arabase artinya mobilnya, mobil milik dia kayak gitu. Atau cukup Arabase aja. Berarti kalau ayahnya Onun Babase. Kalau ibunya, ibu kan aneh ya. Ibu aneh. Kalau ibunya berarti Nesi. Onun Onun Anesi ya, Anesi. kayak gitu ya. Yang terakhirnya huruf vokal selalu ditambahin se, si, su atau su pilihan. Tapi kalau dia berakhiran dengan huruf konsonan, ya, dia tinggal ditambahkan i, u atau u aja, nggak usah pakai s lagi. Contohnya adalah contohnya apa di sini ya? Kalem. Kalem itu kan pena atau pulpen ya. Kalem. Nah, kalem karena dia berakhir dengan huruf konsonan, kita harus tambahkan satu di antara yang ini. Berarti karena dia huruf vokal terakhirnya kita tambahkan berarti kalem. Kalemi. Kalemi. Ya, kalemi, betul ya. Jadi kalemi, onun kalemi. Paham ya teman-teman ya, kalau huruf konsonan dia seperti ini yang ditambahkan, kalau vokal seperti ini juga. Nah, begitu pula dengan yang lain nih. Kalau bis itu bizim, ya. Berarti kalau mobil kami, ya, mobil kami, mobil kami itu kan mobilnya Araba berakhiran dengan huruf A. Karena dia vokal masuknya di sini, berarti kita tambahkan bizim Araba mes, ya, yang ini ya. Arabames. Iya, karena dia A menjadi E, berarti ya Arabames gitu. Kalau dia kalem, ya, pena kami berarti bizim kalem kita pakai yang ada karena dia berarti dia imis ya, imis. Berarti bizim kale mimis. Mimis. Iya, bacanya jadi bukan berhenti di kalem imis, tapi disambung jadinya kale mimis jadinya. Mimis. Bizim kale mimis kayak gitu. Ya, seperti ini bukan kalem, bukan kalem i, tapi dia jadi kalemi. Malah M-nya itu ikut ke yang I gitunya. Karena dia udah dianggap satu kesatuan ya. Itu pula jadinya. Jadi kita agak susah lagi membedakan mana sih sebenarnya dasarnya gitu ya. Udah ditambah akhiran malah dia ikut gitu ya. Ikut jadi melebur lah kira-kira. Teman ya. Jadi seperti itu sih dia. Bis yang ditambahkan ini. Sis sama ya teman-teman ya. Saya rasa ini nggak perlu kita ulang ya. Nanti teman-teman tinggal berlatih aja biar hemat waktu sih. Tapi kalau ada yang nggak jelas silakan ditanyakan. Kalau onlar atau onlaren, onlar menjadi onlaren artinya milik mereka itu sama kayak formatnya sama bener ya. Kayak gitu. Jadi ini biasanya seperti tadi supaya nggak rancu tetap digunakan aja onlarnya ya. Jadi eh, biar nggak bingung apakah itu miliknya atau milik mereka gitu ya. Jadi onlaren babase. Jadi apa namanya? Ayah mereka kayak gitu. Karena kalau dibilang babase aja ayahnya gitu. Cuman satu ya. Itu aja ya yang menjadi catatan di onlar. Lainnya sama ya pembentukannya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ini kan menurut saya sih udah bisa. Tadi udah sampai bizim. Kalau sis ya sama ya sizin. Sizin Araba, Araba karena dia huruf vokal, berarti kita lihat yang ini. Iya, Araba, nes ya. Ini ya. Oke. Arabanes ya.
karena dia huruf huruf vokal terakhirnya kan, kayak gitu. Tapi kalau nama, nama itu kan ada ya kemarin ya ada. Jadi kalau nama kalian atau nama kamu secara formal berarti sizin, ad, kita tambah apa nih karena dia huruf terakhirnya adalah huruf konsonan, berarti kita harus pakai yang sebelah kiri ya. Karena dia huruf vokal terakhirnya adalah A, berarti kita pakainya yang enes ya. Yang ini ya, yang enes. Ini nggak bingung kan teman-teman ya? Menjadi adenes ya. Adenes. Makanya nanti kalau ketemu orang yang lebih tua ya, apalagi kita nggak kenal, bagusnya kita tanyanya bukan adene, tapi adenes ne. Kalau di kita kayak siapa nama bapak atau siapa nama ibu ya. Kalau kita nanya siapa nama Kalau aja, kalau sama yang Ismin itu yang mana baiknya? sama. Kalau oh iya baiknya ya. Ismin deh Sebenarnya gitu. kalau ismin itu lebih ke percakapan sehari-hari katanya. Kalau ini lebih ke Oh, mending yang ini aja ya. ya Ada kalau kalau kita nih. belum terlalu kenal, tapi kalau kita udah dia lebih lebih muda dari kita jauh gitu anak-anak gitu nggak apa-apa ismin aja ditanya. Oke aja. Heeh, itu aja sih bedanya. Jadi sebenarnya sih nggak ada masalah. Nama itu isim ya atau ad ya sama aja. Cuman teman saya pernah bilang kalau eh, ad ini kayak merhaba gitu. Artinya di formal bisa, di non formal juga bisa gitu. Sama dia. Tapi kalau yang isim tadi itu lebih cenderung ke non formal di percakapan sehari-hari ya di pasar gitu di mana-mana gitu. Tapi kalau ada ini boleh dipakai di pasar, boleh di formal, artinya dia netral gitu. Gitu sih Kak Nina ya, sepengetahuan saya. Oke. Jadi nanti mulai ya, mulai dilatih-latih teman-teman. Berarti ini kan akan ada yang nanya adene atau adenesne. Kita langsung jawab adem siapa atau langsung Ben boleh juga Ben siapa namanya masing-masing atau mau bilang Benim Adem boleh juga atau Benim Ismim boleh juga kayak gitu. Atau langsung nama juga bisa gitu ya. Kan nggak mesti pakai format. Nah, itulah yang perlu dilatih karena nanti di hari Minggu insya Allah ada prakteknya ya dengan orangnya langsung. Jadi besok ini targetnya kita harus praktek dulu dengan sesama orang Turki yang KW, kita praktek. Nah, baru nanti hari Minggu dengan orang Turki yang asli gitu ya, teman-teman supaya bisa merasakan bedanya. Nggak apa-apa sih yang dasar aja gitu. Jadi ini mulai ya, dia akan nanya nanti nama termasuk gitu ya. Jangan sampai lupa namanya. Kalau bahasa Turkinya lupa nggak masalah, tapi namanya jangan sampai lupa ya. Kalau umpamanya ditanya Aden ne gitu, oh ini mau jawab apa depannya nih kan, Benim Adem atau Benim Ismim itu oke lah lupa, tapi namanya jangan jangan lupa sampai ya. Otomatis aja kalau lupa semua langsung aja jawab Nina gitu ya kan Nina. Jangan sampai jadi ini malah ngeblank di nama. Nah, kemarin kan ada nih yang Nerede Yashiorsun. Nah, itu teman-teman udah mulai berlatih juga. Tapi besok ya insya Allah saya buatkan ya untuk dialog singkatnya yang dasar. Ya, di mana kamu tinggal. Nah, teman-teman udah bisa mulai mempersiapkan jawabannya. Ben, contohnya eh, Jakarta da Yashiyorum ya. Saya tinggal di Jakarta. Atau Indonesia da Yashiyorum. Kayak gitu. Tapi karena kan dia kan tahu kita semua ini orang Indonesia. Tapi apa ya nggak tentu juga tinggal di Indonesia sih sebenarnya ya. Ya bebas aja sih kepada teman-teman mau jawab Indonesia Daya Showroom atau yang kotanya langsung juga boleh. Karena kalau kita menjawab Indonesia Daya Showroom akan memancing orang tersebut menanya lagi kan nanti kan di kota mana kan Hangi Shehir biasanya kota yang mana kayak gitu baru kita bilang Jakarta Da atau Jakarta Daya Showroom. Kemudian Ujang, Neya ya Kak gimana? kalau yang di kota mana? Nah, Mm-mm. kemarin tuh pernah lihat kayak Nerede Sehir Yasmali itu apa? Ujang. Itu saya nggak pernah tahu tuh kalau ya, kayaknya tinggal juga sama ya. Yasma itu kan Iya, tinggal. sama, Heeh. eh, sama aja ya berarti. Sama aja gitu. Tapi kalau yang saya sering sih dalam percakapan yang saya alami, biasanya Anggi nanyanya dia Hangi. Hangi Anggi. itu yang Anggi. mana ya? Hangi Shehir ya. Hangi Shehir gitu biasanya ya. Kota kota yang mana atau kota apa sih kalau kita biasanya kan kota apa ya? Kota yang mana? Oke, Ujang.
Iya itu sih Kak. Kayaknya itu bisa juga Kak. Cuman nggak tahu ya dalam keseharian di sana apakah itu formal atau non formal. Karena saya belum pernah dengar yang itunya ujungnya. Angishehir. Kota yang mana? Kemudian Neyapyorsun ya. Kemarin kan ada nih di sini ya. Ne paling atas nih Neyapyorsun. Apa yang kamu lakukan gitu dalam keseharian? Nggak mesti menjawab kan kita lagi kursus nggak mesti gitu kan. Mungkin eh yemek yorum atau apa gitu atau dalam keseharian nih maksudnya ya. Apa yang kamu lakukan gitu ya. Atau boleh juga yang benar-benar sekarang ini real kita kerjakan juga boleh. Ya berarti kan eh Ders, Chalosyorum, aku sedang belajar atau Oreniorum, Turce Oreniorum gitu ya. Nah itu, tapi besok lah itu ya. Ini sekedar apa namanya mengingatkan aja ke teman-teman karena akan ada praktek. Nah sampai sini udah jelas ya yang kepemilikan ini ya. Saya rasa jelas sih, tinggal berlatih aja. Kalau masih agak belum lancar ya biasa itu wajar. Yang penting pemahamannya dulu gitu, konsepnya udah tahu. Yang berikutnya, nah di sini kalau dia bentuk kepemilikan ini ditambahkan var, itu artinya, aduh ini terbalik lagi ya. Aduh ini belum belum sempat teredit ini ya. Yok itu artinya tidak ya, tidak mempunyai. Kalau var itu artinya mempunyai gitu ya. Ini saya coret ya. Contoh, anem kan ibuku ya. Kalau kita bilang ibuku anem var, artinya selain ibuku ada, artinya aku punya ibu gitu. Ya, berarti kalau Elma, ya Elmam berarti itu adalah apelku gitu kan. Saya bilang Elmam var, artinya aku punya apel maknanya. Jadi var itu digunakan apabila dengan kepemilikan ini artinya kita memang memiliki gitu. Arabam var berarti aku punya mobil. Param var aku punya uang. Param yok aku nggak punya uang. Evim yok aku nggak punya mobil. Evim var aku punya nggak punya mobil. Evim yok aku nggak punya rumah ya. Evim var aku punya rumah gitu. Bukan hanya berarti rumahku ada gitu ya. Maknanya adalah aku punya rumah. Jadi di bahasa Turki untuk menyatakan aku punya dengan seperti ini, dengan akhiran untuk kepemilikan ditambah var. Kalau kita nggak punya ditambah yok. Oke, teman-teman. Jelas ya, ini cantam var. Berarti artinya aku punya tas gitu ya. Ini saya tulis aja sih biar jadi catatan. Aku punya tas. Itu kan artinya canta itu tas, cantam itu tasku, cantam var itu tasku ada gitu kan arti teksnya ya. Tapi maknanya aku punya tas gitu. Jadi kalau di bahasa Turki kita mau bilang aku punya tas, cantam var. Kayak gitu cara cara mengungkapkannya. Gitu ya. Kayaknya sih ini basic ya, sederhana sih cara untuk mengungkapkannya. Jadi tasku ada artinya aku punya tas gitu. Sampai sini ada yang nggak jelas di teman-teman semua? Nah, ini ada keunikan juga nih satu mumpung ingat ya. Anem juga selain artinya ibuku, seorang ibu bisa manggil anaknya Anem ya, gitu. Artinya ya anakku sebenarnya maknanya ya kayak gitu. Tapi dia manggil anaknya Anem gitu, ibuku manggilnya. Itu panggilan sayang dari seorang ibu gitu biasanya ya. Jadi jangan jangan terkejut gitu. Kalau seorang ibu manggil anaknya Anem gitu ya, ibuku gitu. Oke, teman-teman mumpung ingat aja sih Anem ini kebiasaan di mereka. Nah, berikutnya kepemilikan ini yang khusus nih ada sesuatu yang agak berbeda dia. Kalau polanya seperti ini ya, syehir ya. Kalau kita mau bilang kotaku, ini kan kota artinya, syehir itu kota, kota ya. Kemudian kalau kita mau bilang kotaku, seharusnya kan tinggal ditambah im ya, syehirim gitu ya. Tetapi ternyata tidak, dia menjadi syehrim. Ini ada pengecualian sedikit di sini.
syehrim. Jadi i yang di sini hilang gitu. Sama seperti fikir itu artinya ide, ya ini ide. Berarti kalau ideku menjadi fik, i yang setelah k ini hilang menjadi langsung Krim. fikrim. Iya gitu. Fikrim var, aku punya ide. Fikrim yok, aku nggak punya ide gitu. Ideku. Sama kayak isim itu kan artinya nama ya. Nama. Jadi kalau namaku ya bukan isimim, tetapi menjadi ismim. Yasmin. Iya, ismim deman gitu ya. Namaku Deman. Atau benim ismim deman. Gitu. Makanya waktu nanya nama dia bukan isiminne tapi isminne gitu ya. Teman-teman ini pengecualian juga ini namaku. Kan selain nanya adenne kita bisa nanya isminne ya Kak Nina tadi kan ada nanya kayak gitu isminne. Jadi bukan isiminne ya, tapi isminne. Isminne, siapa namamu? Oke, jelas ya. Jadi kalau sabar, kesabaran menjadi kesabaranku apa? Sab- Sabrem. Bukan. Iya, sabrem ya. Bukan saberem ya. Siapa namamu? Oke, kayak gitu. Sabar menjadi saberem. Artinya kesabaranku. Ini benda ya, kata benda ya. Kesabaran tuh kata benda. Jadi kesabaranku adalah sabrem. Nah, kemudian kalau P, kata apa nama huruf terakhirnya berubah menjadi B. Contohnya kitab. Kitab itu eh, buku. Ketika kita mau bilang bukuku menjadi bukan kitabem tapi kitabem ya. Kitabem. Itu artinya bukuku. Kalau bukumu berarti kitaben gitu. P-nya berubah menjadi B. Kemudian contohnya lagi dolap lemari, bukan dolapem ya, tapi dolabem. Ya gitu sih, yang pokoknya yang P berubah menjadi B. Nah, kemudian ini lebih unik lagi. Kalb itu artinya hati. Dia seharusnya kan kalpem gitu ya. Kalpem ya. Tetapi karena huruf terakhirnya P berubah menjadi B. Menjadi kalbem seharusnya ya. Tetapi nggak demikian. Dia menjadi kalbim. Artinya hatiku. Iya, berubahnya dua kali dia. Pertama dari kalbnya dari P menjadi B, kemudian seharusnya dia ditambahin kan A ini ya, kalbem seharusnya ya. Tapi dia Jadi menjadi kalbim, artinya hatiku. Ya, kalau hatimu kalben juga gitu. Nah, kalau cicek ini huruf K berubah menjadi yumusak G gitu. Makanya cicek itu menjadi cicek kim awalnya, tetapi karena ada yumusage menjadi ciceim. Ciceim artinya adalah bungaku gitu ya. Bungaku di mana sih cocoknya gitu. Kalau melek jadinya apa? Nah, ini udah terjawab kan? nama nama Melek. Melekim Meleim. awalnya menjadi meleim ya. Oke, jadi meleim itu bidadariku artinya. Ciceim itu bungaku gitu. Ya, kalau ask menjadi ask ditambah gitu aja. Jadinya askem. Itu tetap sih nggak berubah ya. Kalau ask bukan menjadi askem gitu ya, tapi askem. Jadi yang berubah itu Melek yang berubah. iya kalau yang sebelumnya itu huruf vokal juga gitu Kak. Kalau ask itu kan she ya sebelum k-nya dia. Jadi nggak berubah dia. Kayak gitu. Ini saya buat aja ya. Jadi catatan takutnya nanti malah jadi ini kalau as tetap berubah, tetap ya, ini dia menjadi askem juga. Gak ada, bukan menjadi asem gitu. Ya, artinya cintaku.
Nah, kemudian su itu kan air. Air seharusnya kalau airku menjadi apa? Tinggal ditambah M. Suyum. Suyum. Ya, sum. Ya, tapi ini ada perbedaan. Dia ditambah Y. Ya, jadi Suyum. suyum artinya airku. Gitu. Ya, suyun airnya gitu sih dan seterusnya ya. Oke, suyum. Jadi bukan 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 sum ya. Ini awalnya saya udah senang nih. Kalau airnya seharusnya kan susu ya, seperti di sini. Karena dia huruf terakhirnya huruf vokal, ini huruf vokal ya. Kan untuk O, kalau huruf vokal dia ditambah se, si, su atau su. Karena dia su, seharusnya ditambah ditambah su lagi ya menjadi susu gitu ya. Tapi enggak, menjadi suyu kalau airnya. Air milik dia, bukan susu. Suyu. Iya, suyu jadinya. Ini kayak pengecualian juga sih. Yang saya dapat sih ini ya sebagian, tapi mungkin nanti kalau ada beberapa lagi yang ketemu ya bisa aja ya. Tapi ini sih yang saya dapatkan untuk bentuk pengecualiannya ya teman-teman ya. Artinya kalau P tadi berubah menjadi B, kalau K menjadi musak G, kecuali yang di depannya huruf konsonan gitu ya. Nah kalau yang formatnya seperti ini, ya itu berubah yang satu ya, satu huruf yang di depannya itu di drop gitu. Karena kayak dua kali dia fikirim gitu kan, syehirim. Jadi syehrim aja dia kayak dipersingkat. Oke, teman-teman ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Askem, Ciceim, Meleim, Janem. Nah, satu lagi lupa ya. Iya, Jan itu kan hati atau jiwa ya. Soul lah gitu. Berarti kalau hatiku atau jiwaku menjadi Janem. Ya. Tapi nggak selamanya Janem itu berarti ungkapan eh, romantis gitu juga ya. Terkadang yang benar-benar dia mau bilang hatiku gitu. Kayak apa ya? Janem istemior gitu kan. Hatiku nggak mau, memang memang dia menolak gitu ya. Kemudian kayak rasa bosan tuh ada juga, cuman saya lupa ya. Janem sekelior kalau nggak salah ya. Itu artinya bosan gitu. Hatiku nggak, inilah hatiku bosan gitu. Oke teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, O itu kan berarti dia seperti sebelumnya ya. O itu dia. Nah, selain dia juga kalau bernama ya, kalau nama-nama ya, nama-nama ada namanya dia artinya dia pakai format si O ini gitu. Kan Onun Arabase ya, artinya mobil dia. Jadi kalau Elif ya, Elif ini kan termasuk dia itu ya. Berarti menjadi cuman dikasih tanda ini ya, tanda kutip ya. Elif menjadi Elifin ya. Elifin, Elifin. Kata bendanya ditambahin ya seperti biasa akhirannya i u u atau pakai s kalau dia huruf eh, vokal terakhirnya. Jadi Elifin Arabase artinya itu adalah mobil Elif. Mm-mm. Iya, itu artinya mobil Elif. Nah, ayo kita berlatih demanen. Kalau deman jadinya en ya karena huruf A kan. Deman itu huruf A. Berarti dia jadinya en. Gitu. Jadi Demanen Arabase. Arabasenya jangan lupa ya, jangan Araba aja gitu. Tetap harus digunakan ya. Demanen jadinya. Nina, kalau Nina berarti Ninanen. Ini ketinggalan lagi nih ya. Ini ada N-nya ya kalau ketemu dengan huruf Y. vokal ya, teman-teman ya. Aduh, masih banyak yang O ketinggalan. N. N ya. Jadi Nina, Ninan sama kayak Vira, jadi ya Viranen. Ya, umpamanya apanya Vira? Handphone, telepon ya. Viranen telepon, telefonu berarti. Teleponnya Kak Vira. Viranen Arabase ya, mobilnya Kak Vira. Viranen Bilgisayare,
komputernya Kak Vira kayak gitu. Kayak Lina juga sama berarti. Lina menjadi Linanen, ya ada N-nya ya, Linanen. Apalagi di sini Kak Eka sama, kebetulan huruf terakhirnya huruf vokal semua ya. Ekanen berarti. Itu yang penting bagi teman-teman ya. Jadi Kak Eka berlatih umpamanya eh, ya benda-benda aja lah yang ada di dekat-dekat ya, nggak mesti jauh-jauh aja kan, buku gitu. Kalau buku kitab kan menjadi berarti kitabe ya, Ekanen kitabe berarti bukunya Kak Eka. Ekanen parase, uangnya Kak Eka gitu. Sampai sini jelas ya teman-teman ya untuk pemilikan. Ya, ini tinggal ganti-ganti aja. Kalau F kan menjadi Evi ya. Kalau dibentuk ininya. Berarti kalau Elif, Elivin Evi. Artinya rumah Elif. Elifin Evi Nerede. Gitu. Rumahnya Elif di mana? Nah, udah mulai gunakan tuh kata-kata tanya eh, yang sebelumnya. Nah, atau kombinasikan dengan Simdiki zaman ini. Karena ada kalimat tanya di sini ya. Di mana ya? Di sini. Udah belajar belum kalimat tanyanya? Udah kan? Seharusnya. Nah, ini ya. Kok di sini? Iya, di sini. Tahu, mengetahui itu kan Bilmek ya. Kalau kamu mengetahui, Bilior Sun ya. Kamu tahu berarti ya. Bilmek itu kan mengetahui artinya. Kalau kamu tahu berarti Bilior Sun ya. Kalau aku tahu, Biliorum. Oke. Jangan sampai lupa lagi nih. Oke. Maksudnya gini, nambah nambah satu lupa dua gitu ya. Ya, kita ulang-ulang sedikit lagi. Maksudnya itulah gunanya kalau kita belajar yang baru, yang lama jangan dilupakan juga gitu, tapi dikaitkan dia, ya. Teman-teman biasanya kayak gitu. Kalau pergaulan kita kan dapat kawan baru, kawan lama dilupakan jadinya. Jangan ya, karena dia saling terkait gitu. Jadi ketika kita udah belajar kepemilikan tadi, nah kita sambung kemari, ya. Biliorsun, kamu tahu. Nah, sekarang saya mau nanya, apakah kamu tahu berarti bilior? Bilior apa? Kalau apakah kamu tahu? Beliau Biar musuh. Iya, bilior musun. Apakah kamu tahu? Saya mau tanya, apakah kamu tahu rumah Elip di mana? Kayak gitu berarti. beliau bisa dibuat ketik bahasa Indonesia-nya enggak ya? Coba Bisa, biar bisa, bisa bisa. mikir. In Apakah Bilior F kamu in tahu every ya biar musuh. rumah Elif di mana? Ya, Elif Elifin, Elifin Evi, Every biar musuh. iya, bilior musun. Gitu gitu aja pun bisa ya. Eh, Elif in Elifin, Evi, bilior musun. Nah, gitu ya. Apakah kamu tahu rumah Elif gitu ya? Kalau ditambah nerde kayaknya jadi lucu. Atau kayak tadi aja, rumah Elif di mana? Ya, berarti rumah Elif di mana dulu yang kita tanyakan. Rumah Elif. Dan ini kayak dari dua kalimat nih sebenarnya ya. Rumah Elif di mana? Elifin Evi, Nerde, Bilior Musun. Apakah kamu tahu? Kayak gitu ya. Bisa juga. Kalau yang panjang ini jadi satu kalimat yang natural, kayaknya saya juga belum bisa nih buatnya ya. Jadi kalau Berarti dibagi dua masih. logam neredenya di belakang ya, bukan di Iya, depan ya. bukan. Ke Nerede in kebiasaannya ya. Kalau Nerede itu di belakang. Memang ada yang kayak gitu dia, kayak ne itu biasanya di belakang, ne sama Nerede biasanya di belakang, tapi yang lain itu biasanya di depan. Kayak yang kata tanya itu di mana ya? Ah, ini ya. Kok ini? Kayak Aden kan Aden ne, baru kalau yang oh, nggak selalu juga sih. Itu kayaknya kebiasaan aja. Kalau Nerede ya Siorsun di mana kamu tinggal tuh Neredenya di depan ya. Tapi kalau dia iya. nanya suatu tempat, biasanya dia
eh ini kan benda ya Kak, bukan ada kegiatan di sini ya. Kalau benda-benda gini biasanya Oh, bendanya di depan dia. Elma nerde gitu. Elif nerde, Elif di mana gitu. Jadi bendanya di depan. Kalau kita kan di mananya biasanya di depan ya. Di mana apel, hmm. di mana Elif gitu. Jadi bendanya kalau di mereka di depan umumnya. Itu sih saya belum tahu aturan ininya, tapi dari kebiasaan aja ya. Belum ada aturan yang saya dapatkan ya, aturan pastinya harus di mana diletakkan gitu. Bukan neaden gitu ya kan, bukan eh, apa namamu, tapi adenne kan ne-nya di belakang gitu. Oke, Huja. Iya, itu sih Kak ya. Sama, Oke, sama-sama belajar nih soalnya. Gitu ya. Jadi teman-teman disambung-sambung aja yang tadi. Nah, ini kan kita udah sampai. Jadi kalau ditanya Bilior Musun, apakah kamu tahu gitu ya? Evin, Elifin, Evi, Bilior Musun, apakah kamu tahu rumahnya Elif? Ya. Bilgisayar, Bilior Musun, apakah kamu tahu komputer? Evet, Biliorum, Hire, Bilmiorum, kayak gitu. Karena kalau bilior ini sering digunakan juga sih dalam percakapan ya. Aku tahu, aku nggak tahu gitu kan. Ya, jadi kalau ini cicek berarti cicei ya. Jadi kalau bunganya elif, dia berubah menjadi seperti biasa tadi cicei. Ya, saya naikkan sedikit. Oke, berarti elifin cicei artinya adalah bunganya elif gitu. Bunga milik elif maksudnya. Elifin cicei nerede ya, di mana bunganya elif kayak gitu. Kaden ini perempuan ya. Kalau lawannya biasanya erkek gitu. Jadi ini mau bilang apa sebelumnya ya? Kayak wanitanya dunia wanitanya dunia, wanita milik dunia gitu. Berarti dunia nen ya. Dunia nen. Ini kadang pakai koma, kadang enggak sih. Saya belum belum tahu pasti ya yang mana itunya. Kadennya menjadi kadene. adanya. Iya, jadi itu wanitanya dunia. Indonesianen kadene, wanitanya Indonesia Hmm. gitu. Kayak gini, terkadang Indonesia bisa di logika mereka ya memiliki gitu. Kalau di bahasa Inggrisnya kayak of gitu. Jadi the woman of Indonesia kayak gitu sih jadinya secara logikanya ya. Artinya wanita Indonesia gitu aja sih. Nanti kita bahas sebenarnya lebih lengkap di sini ya, isim tamla mase nanti. Ya, sementara poinnya di sini adalah kalau dia bernama atau ada nama-namanya, dia pakainya O ya. Tapi satu ya, namanya kembali lagi satu. Karena kalau lebih dari satu berarti dia jadinya onlar. Kayak gitu. Jadi ini perlakukan nama-nama itu seperti kita membuat kepemilikan di O. Jadi pakai en, in, un atau pakai n kalau dia huruf vokal di akhirnya. Kemudian di kata bendanya tetap ditambahkan i, u atau u dan gunakan s kalau dia huruf vokal yang terakhirnya ya. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan Sorun Varme Arkadaşlar. Yo, Yok, tamam. Kalau nggak ada berarti ini Zoom-nya saya matikan ya karena sudah mau habis. Nanti gabung lagi ya. Ini kan oke sambil menunggu satu atau dua lagi ya teman kita yang lain. Eh, ini aja sih apa namanya iseng-iseng aja nih untuk menunjukkan keterkaitan pelajaran ini dengan yang sebelumnya gitu ya. Kalau kita mau bilang kamu milikku bagaimana kira-kira? Nah, atau kamu adalah milikku kayak gitu. Nah, kamu milikku aja lah biar sederhana ya. Milikku itu apa bahasa Turkinya teman-teman? Benim ya. Jangan sampai lupa ini.
Milikku. Benim. Oke. Kalau kamu itu bahasa Turkinya? Benim seni ya. Enggak, yang saya tanya dulu. Kalau kamu bahasa Turkinya, kamu Sen. sen ya, jangan ragu-ragu. Sen. Takut terjebak ya. Saya udah mulai mikir gitu. Oke, berhenti di sini dulu gitu. Sen benim, kamu adalah milikku, kamu milikku. Ini belum benar karena ini adalah isim jumleleri ya. Kita harus tambahkan akhiran untuk sen pada kata benimnya. Berarti kalau kita mau bilang kamu milikku adalah sen benim, sen benim, benim. Kalau sen jadi pakai apa? Di sini ada 4 pilihannya. Sama kayak kamu dokter, berarti sen doktor sun gitu. Jadi kalau kamu milikku, sen benim, Im. Benim sen. sin ya, jangan ragu-ragu. Iya. Takut terkena ya. Iya. Iya. Benim itu artinya kan milikku berhenti di sini, nggak ada urusan dia dengan yang sebelah. Urusan yang di sebelah ini adalah dengan yang di sininya, dengan sennya gitu. Sin. Sekarang dibalik ya. Aku milikmu. Kan mau juga kan kayak gitu. Ini kebalikannya lah. Aku milik lagi. Milikmu. Ayo. Milikmu itu adalah, jadi satu-satu kita kerjain ya. Milikmu itu bahasa Turkinya adalah senin ya. Senin. Iya. Kalau aku adalah bahasa Turkinya apa? Ben. Ben. Jadi di sini kan belum selesai. Kita harus tambahkan akhiran untuk ben di kata objeknya ini ya. Kata bendanya lah kita bilang. Ben senin. Seninim. Iya, seninim ya. Jadi sen benimsin v ben seninim. Seninim. Ya, kamu milikku dan aku milikmu kayak gitu. Why? Gitu kan? Cocok ya? Jadi ada keterkaitannya juga dengan yang di atas gitu. Sebenarnya ini judul film ini. Ya nanti mungkin teman-teman boleh cari aja di YouTube ya, Sen Benimsin, Ben Seninim. Judul apa namanya? Judul drama atau film ya, saya pun juga lupa ya. Nah, yang berikut itu iseng-iseng aja tadi ya sambil menunggu, menunggu. Tapi iseng-isengnya bikin pusing sih ya. Nah, sekarang ada kata, bukan kata ya, tapi ada huruf untuk sisipan. Kalau di iyi im kita tambahkan y di isim jumlah untuk huruf vokal yang ketemu ya. Nah, di sini untuk di kepemilikan khusus ya, khusus untuk onun ya, onun ya. Apapun dia, jika ditambahkan dengan akhiran yang berikutnya, harus ditambahkan huruf N. Contoh ya, rumah itu F ya. Kemudian rumahnya atau rumah milik dia itu kan Onun Evi. Sampai sini jelas ya teman-teman ya. Yang warna hitam nih masih. Onun Evi rumahnya. Kemudian kita mau bilang di rumahnya. Seharusnya kan Onun Evi de ya. Onun Evi de ya. Di rumahnya. Kan kita tinggal tambahkan D aja ya. Tapi dalam hal ini nggak bisa. Karena mereka butuh sesuatu untuk apa ya? Melegakan pengucapannya kayak gitu ya. Jadi ditambah N. Berarti Onun Evinde. Oke. Di rumahnya. Kalau ke rumahnya bagaimana? Seharusnya kan Onun Evi ditambah E. Kalau di isim jumlah leri itu ini ditambah Y seharusnya ya. Karena huruf vokal ketemu vokal ya. Onun evie, tapi di sini enggak. Di sini dia tambahkan tetap n. Jadi huruf tambahan ini yang namanya Kainesterma harfi ini atau huruf sisipan ya, huruf ekstra lah gitu untuk terkadang melembutkan, terkadang untuk menyambung gitu ya. Pokoknya untuk mengenakkan kita mengucapkannya gitu ya. Itu bukan hanya Y gitu. Terkadang N, ada S, ada dua atau tiga lagi yang lain ya. Mungkin di pelajaran yang lebih tinggi nanti akan ketemu ya. Jadi ini udah mulai dua kita ketemu untuk huruf tambahan ya, huruf sisipan yang pertama Y, yang kedua ne atau N di sini.
Ini catatan ya teman-teman ya. Ini mungkin sebenarnya kalau di apanya itu nggak ada sih di pelajaran formalnya ya. Tapi kebetulan karena saya tahu dan menurut saya penting, ini saya tambahkan juga supaya nanti nggak bingung teman-teman ketika melihat ini. Oke, jelas ya teman-teman ya di sini huruf tambahnya N. Pokoknya ini hanya berlaku untuk onun aja ya. Kalau yang lain enggak. Jadi kalau benim, benim evim de kayak gitu. Kalau senin ya senin sama kebetulan ya. Senin evinde juga gitu. Makanya kalau yang onun baiknya jangan dibilang evinde tapi dikasih onun. Karena kalau evinde aja artinya di rumahmu. Gitu dia. Jadi tambahannya adalah huruf N gitu. Jadi kalau di mobilnya berarti onun arabanda kayak gitu jadinya ya. Alexander. Iya, yang itu ya. Ada tambahan untuk apa namanya? Untuk sisipan gitu ya, untuk sisipan. Ini sih kayaknya supaya lebih lebih jelas aja gitu ya. Tapi ya nggak tahu juga sih maksudnya. Normalisasi bukan. Heeh, mereka punya aturan seperti ini. Oke, Hmm. teman-teman. Ini dulunya saya heran gitu sampai awalnya kayak gitu ketika saya bilang sedang di rumah saudara gitu ya. Kardashim, Kardashim, Kar- Kardashimin everyday ya saya bilang kan Kardashimin everyday di rumah saudara salah gitu Kardashimin everyday gitu ternyata pakai N ya. Oke, nah berikutnya adalah isim tamlamase. Itu adalah ketika ada dua kata benda ya yang digabungkan membuat suatu frasa baru ya untuk menghubungkan antar kedua. Intinya adalah yang pertama dia ada dua kata benda. Itu mau dijadikan satu konteks lah kayak gitu. Itu bagaimana? Nah, kayak gini kita lihat. Ada dua jenis ya. Yang pertama yang ini ya. Nah, ini kalau mau tahu istilahnya ya, susah juga sih sebenarnya. Tapi ini penting ya, karena di kepemilikan. Pertama, kita menganggap benda itu sebagai O juga ya, sebagai dia. Sama tadi, kalau yang bernama kan O juga ya, orang-orang gitu ya, manusia-manusia yang punya nama, sama. Kita berlakukan kayak onun juga. Nah, ini kalau benda pun memiliki, kita perlakukan seperti onun juga gitu. Contoh, ini rumah. Ini kan memang rumah ya, suatu benda rumah. Kemudian rumah itu kan punya pintu ya di sini. Ini dianggap ya pintu milik rumah ini gitu. Jadi kalau kita mau bilang pintu rumah, kita bilangnya Evin Kapese. Tapi artinya pintu rumah ini gitu. Ada rumahnya yang kita tahu yang ini, dia memiliki pintu. Jadi seolah-olah rumah ini adalah pemilik dari pintu ini gitu. Logikanya ya. Jadi rumah ini pemilik dari pintu ini. Makanya aslinya kan dia F ya. Kita mau bilang pintu rumah ya, tapi ternyata nggak gitu. Pintu milik dari rumah. Pemiliknya siapa? Pemiliknya si O, yaitu si Ev. Makanya dia jadi Evin, sama kayak tadi Onun. Deman menjadi Demanen gitu ya. Elif menjadi Elifin. Nah ini si Ev menjadi Evin. Artinya milik rumah. Kemudian siapa yang dimiliki oleh rumah itu? Kape. Kape artinya adalah pintu. Karena dia bendanya, kita tambahkan akhiran se ya. Seperti aturan tadi di sini. Hmm. Iya, se, si, dan sebangsanya. Jadi kalau kita mau bilang pintu rumah atau pintu milik rumah yang ini, kita bilangnya Evin Kapese. Jadi kayak memiliki dia si rumah tadi ya. Begitu dia. Ini kan dua benda sebenarnya. Yang pertama Ev rumah, yang kedua Kape adalah pintu. Dua benda ya. Tapi mereka punya hubungan nih. Hubungannya seperti apa? Hubungannya antara pemilik dengan benda yang dimiliki. Yang memiliki pintu siapa dalam hal ini? Yaitu rumah. Makanya kalau kita mau bilang pintu rumah itu, yang dimiliki rumah itu adalah Evin Kapese. Bukan F Kapese, bukan bukan FKP gitu ya. Kan kalau kita kan ada pintu, ada rumah, terus pintu rumah ya jadinya
Ya udah disambungin aja kan. Kalau rumah pintu berarti mungkin rumah berbentuk pintu gitu kan. Di bahasa Turki nggak seperti itu. Nah, yang berikutnya ada Bilgisayarın klavyesi. Artinya siapa yang memiliki klavye itu keyboard ini ya, keyboard ini. Ini adalah benda yang dimiliki berarti ya. Saya buat aja di sini yang dimiliki ya. Klavye itu yang dimiliki, sementara yang Bilgisayar itu adalah yang memiliki. Jadi pemiliknya gitu. Kalau sampai di sini paham ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau bilang keyboard milik komputer ini ya, kita bilangnya Bilgisayarın klavyesi. Keyboard komputer artinya kalau di bahasa Indonesia ya. Tapi keyboard komputer yang ini gitu. Khusus dia memang. Kita lihat komputernya pemiliknya dan ini keyboardnya gitu. Jadi Bune kita bilang ya. Apa ini gitu? Anggaplah ini keyboardnya gitu ya. Bu Bilgisayarın klavyesi. Ini keyboard komputer yang ini gitu. Jadi pemiliknya adalah si komputer tadi. Nah, kemudian di sini ada mobilku ya. Mobilku itu satu benda ya, mobilku ya. Ini agak rumit juga sebenarnya tapi kita sederhanakan aja. Arabam aja kita ambil kata bendanya ya. Ada mobilku, kemudian ada kuncinya gitu. Jadi kalau kita mau bilang kunci mobilku ya, yang memiliki adalah si Arabam mobilku. Yang dimiliki adalah kunci. Jadi ini adalah kunci dari mobilku. Kita bilangnya Arabamın anahtarı. Ya. Bu Arabamın anahtarı. Ini kunci mobilku loh. Saya tunjukin umpamanya ya. Jadi yang memiliki kunci ini adalah mobilku. Bukan saya yang memiliki ya, tapi mobilku. Cuman mobil itu siapa yang memiliki? Saya. Jadi ini ada dua tingkatan kepemilikan sebenarnya ya. Si Araba itu pemiliknya saya, Arabam. Tapi si Anahtar itu, ya, si kunci tadi, pemiliknya adalah mobilku, ya. Ya gitu. Pusing atau gimana teman-teman? Enggak lah ya, biasa aja ya. Karena kalau di bahasa Indonesia ini kan cukup kunci mobilku gitu ya. Kuncinya nggak ditambahin sesuatu gitu. Tapi di sini lihat ini, Anahtarnya ditambahin ya. Karena dianggap dia memang dimiliki oleh si mobil tadi. Kunci itu anahtar kalau di bahasa Turkinya. Jadi harus ditambah e. Nah, yang berikutnya supaya lebih jelas. Oh, ini dua kali ternyata. Nah, ini. Ini akan sering teman-teman lihat nih kalau nanti ke sana ya. Atau kalau sekarang udah di sana. Ya, ini kan dua benda nih kayak Istanbul ya. Benda, kota kan. Universite itu kan universitas, benda juga ya. Walaupun bendanya mungkin belum tentu fisik juga. Kalau kita mau bilang Universitas Istanbul, nggak bisa Istanbul Universite aja. Tapi kita bilang Istanbul Universitesi. Kalau di sini artinya apa? Artinya Istanbul itu bukan pemilik dari si universitas ini. Kalau tadi kan pemilik ya, kayak yang di sini. Evin Kapısı. Rumah ini yang memiliki pintu. Bilgisayarın klavyesi. Komputer inilah yang memiliki dari keyboard ini. Kalau di sini enggak ada kepemilikan di sini, tapi ada rasa-rasa memiliki juga gitu. Karena dia dua benda yang menjadi satu istilah baru. Ya, jadi kalau kita mau bilang Universitas Istanbul, kalau di bahasa Indonesia, kita nggak bisa bilang kayak Universitas Indonesia. Gampang aja ya. Universitas, universitas. Indonesia, ya Indonesia. Kalau kita mau bilang Universitas Indonesia, ya udah Universitas Indonesia aja. Tapi kalau di bahasa Inggris kan kayak eh, Indonesian University atau The University of Indonesia gitu kan. Ada kayak memiliki juga di bahasa Inggrisnya jadinya. Nah, kayak gini lah yang terjadi di bahasa Turki. Nah, ini kita lihat lagi yang kedua mungkin jadi lebih jelas. Turkce itu bahasa Turki artinya ya. Ini benda ya, bahasa Turki itu benda. Kemudian guru, öğretmen ya, guru ya, guru. Jadi kalau kita mau bilang guru bahasa Turki, nggak bisa kita bilang Türkçe öğretmen, tapi Türkçe öğretmeni. Yang kedua ini kita tambahkan akhiran untuk kepemilikan. Tapi yang pertama nggak perlu kita tambahin en, in, un tadi.
Karena Turkce ini tidak memiliki guru, bukan guru ini milik dari si Turkce seperti yang tadi di atas ini ya. Rumah memiliki pintu, tapi di sini hanya menunjukkan adanya hubungan dari bahasa Turki dan guru tadi membentuk istilah baru, guru bahasa Turki, ya. Guru bahasa Turki. Ah, kebesaran kayaknya. Kita kecilin dikit ya. Kalau di bahasa Inggris artinya apa nih? Turkish teacher kan? Cuman gitu aja kan? Masih sama kayak bahasa Indonesia dia. Guru bahasa Berarti I-nya itu supaya memperjelas gitu aja. supaya dia membentuk hubungan nih. Ini kan guru bahasa Turki ini satu kesatuan sebenarnya Kak ya. Hmm. Satu benda nih orangnya gitu. Ini orang ini guru bahasa Turki kan, tapi dibentuk dari dua benda sebenarnya dia yaitu benda guru dan benda bahasa Turki gitu. Turkce tadi. Jadi kalau kita mau menyatakan dia guru bahasa Turki menjadi satu entitas baru, aduh, entitas ini apa ya? Satu benda baru gitu ya, bahwasanya dia guru bahasa Turki, itu di satu di antaranya harus kita tambahkan akhiran untuk yang kepemilikan tadi. Jadi Turkce öğretmeni menunjukkan mereka ada hubungan gitu. Dan ini jadi satu term yang baru, jadi istilah yang baru gitu. Jadi gak kita bilang Turkce öğretmen, jadi Turkce öğretmeni. Mungkin kalau teman-teman sering baca-baca tulisan atau lihat situasi di Turki gitu, nanti akan ketemu yang kayak gini dan teman-teman mungkin akan bertanya gitu. Jadi sebelum bertanya-tanya udah dikasih jawaban ya. Bahwasannya kayak gitu cara pembentukannya Kak. Gimana Kak Eka? Sedikit bingung. Sedikit bingung ya. Oke, yang berikutnya mungkin eh, menjadi agak kurang sedikit lah kebingungannya. Kita lihat ini ya, yemek tuh makan, makanan maksudnya ya, Mm-mm. makanan ya, benda dia. Kemudian masa itu meja, ya. Kita mau bilang meja makan gitu Kak. Kalau di bahasa Indonesia kan ada meja, ada makan, maksudnya meja untuk makan ya, atau meja makanan gitu ya, meja makanan lah sih lebih tepat ya. Ya udah, kita buat aja meja makanan gitu, atau meja makan. Nggak ada sesuatu yang harus kita ubah. Tapi di sini kan dia membentuk istilah baru ya, membentuk benda baru kan. Ada meja, benda, ada makanan, benda juga. Meja untuk makanan itu benda baru kan, kita bilang meja makan gitu ya, kalau di bahasa Indonesianya. Makanya kita bilang yemek masa gitu ya. Jadi dia membentuk hubungan sehingga dia jadi satu istilah yang baru gitu. Meja makan, mungkin apalagi guru bahasa Inggris. Nah, ini ada keyboard komputer gitu. Keyboard tuh kan benda Kak ya. Klavier benda. Kemudian Bilgisayar tuh kan komputer, ya, benda juga kan. Ada dua benda di sini. Kalau kita mau bilang keyboard komputer, artinya keyboard untuk komputer ya. Satu benda baru gitu, keyboard komputer. Kita bilangnya Bilgisayar Klaviesi. Kenapa nggak Bilgisayaren Klaviesi? Karena ini berlaku umum. Suatu istilah baru. Kayak guru bahasa Turki tadi kan umum tuh untuk semua. Bukan ada yang memiliki dia. Sama keyboard komputer itu adalah term atau istilah baru untuk suatu benda yaitu keyboard komputer. Tapi dibentuk dari dua kata benda ya, yang komputer dan keyboardnya gitu. Makanya dia jadinya Bilgisayar Klaviesi. Cukup keyboardnya aja kita tunjukkan Bilgisayar Klaviesi. Ini artinya keyboard komputer. Tapi kalau yang di atas, di sini, Bilgisayaren Klaviesi artinya keyboard milik komputer ini. Kita tahu komputer sebagai pemiliknya komputer ini gitu. Kalau yang di bawah, kita hanya bilang ini keyboard komputer loh gitu. Ya, keyboard ini namanya keyboard komputer gitu untuk ke semua komputer nggak ada tertentu pemiliknya. Sampai di sini gimana kira-kira? Itu yang bawah itu kalau Yemek Masase itu Mm-mm. kan masa se-nya itu kan dari masa itu ya, masa. Iya, kita Nah, ubah terus dari kalau yang masanya. atas itu kenapa cuma satu tok? Yang Oretmen mana? kan oretmen, kenapa cuma enggak Oh, itu ikut aturan yang di sini, Kak. Mungkin tadi. Heeh. Hmm. Yang di sini yang onun tadi. Ini.
Ini ya, apabila ini sih, aduh Eh, jauh kali. pas tadi baca. Karena dia huruf konsonan, ya, oretmen itu kan konsonan terakhirnya diakhiri. Lihat O tadi, makanya saya buletin ya. Ini kan kemarin saya bilang ini akan banyak pembahasannya di O ya. Ini sama dia sebenarnya, makanya dia oretmen jadi tambah I aja karena dia konsonan. Tapi kalau massa kita harus tambahkan se. Kenapa? Karena akhirnya huruf vokal. Universite, jadi universitesi. Turkce oretmen, oretmeni di sini karena dia huruf Oh iya. konsonan gitu Kak. Bilgisayar Ih, klavye, klavye sih karena E ya klavyenya. Tamam-tamam anladım. Gitu Kak. Seru lah pokoknya. Tapi dia memang saling terkait semua ya teman-teman. Makanya ketika ada yang belum paham di atasnya, itu yang saya bilang kemarin, yang saya nggak pengen lanjut dulu ya kalau ada yang belum belum pas, belum belum paham benar gitu ya. Karena itu akan terkait dia gitu. Terkait terus. Cuman mungkin teman-teman udah paham jadi lupa ya kalau itu mau gimana lagi ya. Udah paham sempat di hari ini paham, besoknya lupa gitu ya. Nggak bisa juga kita artinya instan kan memang gitu. Itulah gunanya terus berlatih lagi gitu. Tapi ini materinya memang berkaitan terus. Dia jalan, dia terus. Ketika ada satu yang ibaratnya kita miss gitu ya, meleset gitu ya, atau sudah paham tapi lupa, bisa jadi itu nanti ke depannya akan terpengaruh juga gitu. Untuk yang dasarnya gitu. Tapi kalau dasarnya udah kuat, yang berikutnya bisa bisa lebih enak nanti. Ya Kak Nina silakan. Udah mau bersuara Ya, tadi. Oh ini enggak. Ya cari-cari silakan. soal kalau gini bener nggak? Mm-mm. Kalau televisi sama remote yang ini nggak? Iya, iya gitu remote televisi kan. Ya, Remote apa? Cuman saya lupa sih bahasa Turki jak remote. pakai K, Hah? jak, uzak pakai Uzak. K. Iya. Oh, iya iya iya. Ini apa Berarti televis uzel? television usaha berarti. Television Iya, iya. usaha. Kaknya Berdasarkan diganti aturan ini. Eh. Musake kan ya? Iya, kenapa Kak? Kaknya diganti Musake kan? Iya, biasanya gitu. Uzel. Usaha. Bener nggak? Kalau di itu remote TV coba kita lihat ya di Google ya. Ini nyoba-nyoba tadi bener nggak gitu? Iya, seharusnya gitu secara aturannya ya. Remote TV. Terus televisinya pakai ditambahin i apa nggak usah udah? eh Kendali jauh. Oh, dia ngambilnya remote itu kendali jauh. Apa? Television, television Kak. Television. Iya. Berarti nggak usah ditambahin apa-apa ya? Dia gini ternyata remote itu bukan uzak Kak. Uzak itu kan jauh. Jadi remote itu kumanda. Oh, Uzaktan kumanda. Jadi pengendali dari jarak jauh gitu. Jadi remote TV ini saya ambil aja ya. Saya ambil. Makanya tadi uzak kan artinya jauh, belum belum tepat itu kata kata untuk remote-nya. Nah, ternyata dia adalah ini dia jadi Kak apa Nina. udah? Ini dia. Gimana ya biar tuh Television. uzaktan kumandase. Lihat tuh ada se-nya kan. Ini saya ambil dari Google. Aduh, Oh, loh, berarti ini kok jadi udah hilang? ini ya? Udah pakai se ya? Udah, loh kok nggak mau dia ya? Udah pakai se lah jadinya. Nggak, kan kita nggak melihat prosesnya di sini, tapi kan kita tahu cara berproses dia ya, maksudnya gitu. Oh iya. Aduh, kok hilang malah jadinya. Sebentar, sebentar, Kak. Eh, kok jadi hilang ya? Ini sih yang saya copy tuh dari Google-nya. Kumandase. Jadi remote itu uzaktan kumanda berarti. Remote aja. Tinggal ditambahin se karena Iya, kan gitu. oh, oh, Mm-mm, iya. benar. Heeh. Kan udah paham kan? Saya nggak tahu tadi memang bahasa Turkinya remote gitu. Kalau tadi bahasa Turkinya benar-benar remote, yang kayak Kak Nina bilang tadi, yang uzak tadi ya. Tapi kan ternyata Iya bukan itu dari bahasa Google Turki. udah. Mm. Nggak lengkap dia itu. Jadi uzaktan kumanda sebenarnya. Jadi kalau remote televisi, television uzaktan kumandase. Berarti si Apalagi? televisionnya nggak usah ditambahin Enggak, nenennya gitu kan? apa ya? Enggak, enggak. Iya iya. Oh iya. Iya, Berarti mungkin di situ belakangnya doang bingungnya ya. itu ya. Jadi Iya bingung. tergantung situasi sebenarnya Kak Nina.
Kalau dia itu kita ada nemu remote di jalan, ini namanya remote TV gitu. Remote TV itu artinya suatu benda khusus ya untuk TV, ya untuk TV yang nggak jelas gitu. Artinya memang dia bendanya benda remote TV namanya gitu. Tapi kalau di rumah kita ada TV, terus dia punya remote di sebelahnya, itu bisa kita bilang televisionun ya, televisionun uzaktan kumandase. Kita harus tambahkan unnya di television karena Baru remote ditambah. itu pemiliknya ada itu Oh TV iya, tadi iya. gitu. Itu kayak yang di atas ya, beda. Aduh, selalu hilang ya. Saya nggak tahu kenapa nih. Kayaknya karena nah ini kayak Bilgi Siren Claviesi. Karena bendanya memang ada yang memiliki di situ. Siapa ya TV kita itu gitu. Tapi kalau kita hanya bilang kita mau mengatakan ini adalah remote TV, satu benda gitu, satu benda yang khusus. Namanya remote TV. Kita bilangnya ya tadi cukup di kumandasenya itu yang kita tambah. Jadi kalau seperti kasus yang pintu rumah ya, ini kan memang kita bilang Evin Kapese. Pintu rumah ini ada rumahnya, ada pintunya. Ya. Evin Kapese, pintu rumah ini, pintu yang dimiliki oleh rumah ini. Tapi kalau kita jalan-jalan ke apa ya? Kalau di sini namanya Panglong sih, ke tempat kayak atau S Hardware gitu ya. Kita mau beli apa? Kita nggak bilang Evin Kapese karena nggak ada rumahnya kan. Kita bilangnya Ev Kapese. Kita beli pintu rumah karena di situ cuma ada pintu kan, Kak Nina. Oh iya, iya, iya. Paham bedanya berarti kan sekarang kan harusnya. Iya, iya, baru Paham baru ya. paham. Heeh. Kalau di Oh situ berarti gimana situasi ya? Misalnya lagi iya, nunjuk. Oh benar. iya, iya, iya. Jadi kalau kita kita datang ke S Hardware, di situ ada pintu rumah. Ini lebih jelas nih. Kan rumahnya nggak ada Kak Nina, cuman pintu rumah. Tapi benda tadi dibentuk dari dua kata benda kan. Nama pintu rumah tadi dibentuk dari dua kata benda yaitu pintu satu, kedua rumah. Karena dia dibentuk dari dua benda, kita harus bentuk hubungan dari kedua benda tadi di sini. Nah, kayak gini modelnya. Benda satu, tuk C, benda dua. Berarti benda satunya tadi adalah F, rumah ya. Benda duanya adalah kape, pintu gitu. Kita mau bilang pintu rumah nih. Cuman ada pintu ya tapi ya. Nggak ada pemiliknya, nggak ada rumahnya maksudnya. Tapi kan namanya tetap pintu rumah ya. Walaupun nggak ada rumahnya, bener nggak? Nah, karena namanya pintu rumah, kita tambahkan se di sini. Jadi F kapese. Artinya pintu rumah gitu. Rumahnya mana ya nggak tahu, nggak ada urusan lagi. Tapi nama nama benda ini pintu rumah gitu loh. Kebetulan dibentuk dari dua benda dia nama tadi yaitu pintu dan rumah. Jadi kita bilangnya F kapese. Tapi kalau ada rumahnya memiliki pintu, Evin kapese. Pintu rumah ini karena ada pemiliknya kan si rumah yang di situ ya. Ya gitu deh bahasa Turki ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Harusnya tetap semangat sih karena makin lama makin unik dia. Makin unik. Oke, cukup jelas teman-teman. Mungkin nanti kalau dilihat rekamannya nanti akan lebih jelas lagi sih. Cuman ya itu tadi, menurut teman-teman lebih efektif Senin sampai Jumat atau seminggu tuh 3 kali sih sebenarnya. Ada jedanya dia untuk mengendapkan gimana kira-kira. Iya, Hah? Mau minta gitu. masukan juga tuh. Mau lebih enak Senin sampai Jumat langsung seperti ini 10 hari tuh Senin sampai Jumat sambung lagi Senin sampai Jumat atau 3 hari aja seminggu gitu. Jadi Tiga hari seminggu. mungkin lebih enak gitu jadinya ya. Ya masih ada kesempatan buat Jadi ada kesempatan buat untuk yang sudah ah, diajar pertama. iya iya gitu sih. Ya Kayaknya kan di ini sekolah evaluasi juga sudah sih. muncul yang kayak itu. Karena itu tadi saya bilang ya teman-teman kan ada kesibukan yang lain ya nggak bukan orang yang hanya belajar ini malam ini Iya, belajar besok mengulang lagi kan nggak seperti itu ya jadinya itu sih oke lah nanti saya buat evaluasi aja mungkin 3 kali aja seminggu jadi Senin Rabu Jumat contohnya ya jadi di Selasa dan Kamisnya itu manfaatkan untuk mengulang gitu ya sampai di sini ada yang
Gimana teman-teman? Ada yang nggak jelas? Sebenarnya sih mungkin jelas ya, tapi karena ya perlu latihan aja ya. Itu sih. Ini kan logikanya paham tapi teman-teman ya. Logikanya dulu sih. Logika bahasanya maksudnya logika bahasa si orang Turki ini gitu. Paham ya? Jadi jangan aneh nanti kalau melihat kok ada se, ada i, ada u-nya sih gitu. Selalu di belakang benda-benda itu kok selalu ditambahin lagi gitu. Terkadang kita berpikir eh ini kata dasarnya apa? Atau kalau kita tahu kata dasarnya loh, kok kenapa ada ini ya? Kayak gitu kan. Iya, saya dulu berpikir gitu. Oh, udah. Kenapa? Udah bagus. Masa Berarti udah sih terjawab kenapa ya kita. belakangnya selalu ada Iya, gininya, selalu kenapa gini. selalu ada gitu? Wonder. Mm-mm. Udah berpikir ternyata. Oke deh, tepuk tangan deh kalau gitu. Jadi udah terjawab ya Kak Eka ya, udah jelas ya. Dan udah ada penjelasannya ya kenapa harus seperti itu gitu. Iya. Iya, gitu. Asik sebenarnya ya. Tapi Kenapa? sedikit bingung juga karena saya selalu Hmm. diajarnya cuman kamu yang penting harus bisa apa dalam bahasa Turki harus bisanya Ngomong. tiga tuh yang penting Sindiki Zaman, Gesmi Heeh. sama Gelecek cuman diajarin cuma gitu toh yang lainnya enggak. Oh, iya iya. Yang penting tahu itu nanti bisa katanya gitu jadi saya bingung ya. Tapi tetap tetap ada pertanyaan kan gitu kan. Kenapa ya gitu ya. Sama sih sebenarnya. Makanya kenapa saya buat sharing itu yang hari Minggu ya. Karena saya mengalami menurut saya ya, semua orang Indonesia itu kayak gitu pasti menurut sama dengan saya juga pasti. Kenapa gini gitu? Karena kita di dunia yang berbeda kan. Jadi saya nggak pengen ya seperti saya bilang secara bercanda nih memang ya nggak pengen ada orang Indonesia lain yang mengalami nasib seperti saya bingung gitu. Jadi ketika saya tahu jawabannya, saya dengan sukarela tuh membagikannya. Jadi saya membantu sesama bangsa Indonesia nih ceritanya gitu ya supaya lebih lebih mudah sih, lebih plong gitu ya dalam memahami. Tapi memang kekurangannya ya kalau saya terus terang juga kosakata memang kurang. Kalau itu ya mau nggak mau ya harus harus berlatih sendiri. Tapi konsepnya itu saya selalu mengejar tuh. Kalau di logika saya belum pas tuh saya cari juga kalau masih belum belum bisa diterima oleh logika kita orang Indonesia gitu ya. Saya cari lagi guru yang lain, saya cari lagi orang yang lain gitu sampai saya benar-benar dapat ah iya benar nih. Baru saya klik gitu ya, baru saya tenang gitu. Baru saya berani memberitahukan juga ke teman-teman. Makanya kemarin kan ada yang nanya juga tuh sebenarnya beberapa kayak Kak Evas itu ya. Dia nanya tuh yang kayak huruf vokal tuh kenapa huruf konsonan gitu ya. Huruf itu masih ada yang belum pas termasuk yang jenis zaman gitu. Saya juga ada yang merasa belum puas gitu dengan penjelasannya. Makanya belum berani saya sharing gitu Kak. Tapi kalau saya udah merasa puas gitu ya, nah, udah bisa ya diterima oleh logika kita sebagai orang Indonesia gitu. Nah, saya berani gitu membawakannya, sharing itu sih. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini lagi nih. Ini mungkin sering juga nih jadi pertanyaan bagi orang Indonesia. Kita lihat namanya Belit Meeki. Sebenarnya ini menjawab pertanyaan kenapa sen itu berubah menjadi seni sebenarnya. Inilah jawabannya ya. Jadi kita lihat di sini. Di sini ada dua kalimat ya. Yang pertama kahve sebiorum. Kahve itu kan kopi ya. Kopi. Nah, aku suka kopi ya. Aku cinta kopi di sini ya. Kahve sebiorum. Yang kedua ya, kalimatnya kahveyi sebiorum. Aku suka kopi juga. Bedanya di mana? Bedanya ketika kita bilang kahve sebiorum, itu nggak tahu kopinya yang mana. Pokoknya kopi secara umum dia, general, nggak tertentu. Ya, objeknya itu nggak tertentu, nggak ada sesuatu yang harus kita tentukan gitu. Jadi ngambang aja dia, pokoknya semua kopi lah. Makanya di sini kopinya banyak. Ada yang biji kopi, ada yang kopi hitam, kopi latte mungkin ya, kopi dingin dan kopi-kopi yang lain ya. Itu disebut cafe Seviorum. Tapi di sebelah ini ada kakak-kakak ya, dia pegang apa namanya segelas kopi yang dia sudah
minum mungkin, dia bilang kahveyi seviorum. Aku suka kopi yang ini nih, yang udah aku pegang, yang udah aku minum nih. Tertentu dia si kopinya. Jadi yang dia sukai, yang dia cintain itu udah tertentu gitu. Berarti kalau kita menyukai orang yang tertentu, ya, itu nggak mungkin sen gitu. Itu pasti jadinya seni. Kenapa dia objeknya menjadi spesifik? Itu sebenarnya sejarahnya. Kenapa yang dipilih ketika kata save make itu adalah seni. Sesuatu yang hal yang spesifik. Sama kayak gourmet melihat. Kalau kita melihat sekilas, tentunya melihat suatu objek yang spesifik gitu kan. Cepat kita melihatnya, berarti spesifik. Tapi kalau kita memandang bakmak, makanya seni gordum, seni goruyorum, aku melihat kamu, tapi melihatnya sekilas ya, tentunya kamunya itu spesifik. Tapi kalau katanya bakmak, melihat dengan penuh perhatian ya, dengan penuh konsentrasi, itu membutuhkan arah gitu ya, membutuhkan arah dia. Jadi makanya dia jadinya sana, sana bakyorum gitu. Itu yang saya tahu sama tebak-tebakan dikit juga ya. Nah, intinya sih kalau bentuknya kayak gini, I, U gitu ya, itu berarti objeknya spesifik. Telefonu Seviorum. Aku suka telepon yang ini, ya. Udah tertentu nih yang mereknya Samsung mungkin kan atau apa yang udah saya pegang gitu. Tapi kalau saya bilang Sana tele ini berarti kepada kamu itu ya, Hujan. apa Kak? Sana, Sana sana. itu iya ke kamu atau kepada kamu bisa bisa dua artinya bisa mirip kepada, bisa juga ke, bisa hanya arah gitu. Sana Hmm. itu. Itu. Ya, jadi intinya di sini Belit Meeki itu adalah objek yang spesifik ya, teman-teman ya, bukan objek yang umum. Berarti Ujam, Hmm. tus kan garam. Tuzu berarti garamnya. Garam ini, iya garamnya boleh, Gitu. garamnya, iya. Kan kalau kita Udah. uh, uh, ambil garamnya gitu kan, berarti kan garamnya udah tertentu gitu. Oh ya ini udah mau habis nih teman-teman. Ini saya matikan ya. Oke, udah ketemu ya Kak Nina ya. Terusnya kenapa pakai U gitu ya? Iya Ujam. Sama kayak Hmm. susu. Susu. Iya. Kenapa pakai U? Mm-mm. Pernah berpikir gitu atau pernah menanya gitu? Pernah. Heeh. Tapi Pas di itu game. Pas pas di di mana? game itu. Di game. Game. Duolingo itu ada sutu. Ada tuh. Oh, heeh. Padahal Ditambah kata U. dasarnya nggak itu gitu kan? Iya. Padahal susu kan sut. Iya. Gitu. Susunya umum. Kalau dia bilang sutu udah tertentu. Umpamanya kan lagi masak gitu kan? Eh, ambilkan atau berikan susunya yang tapi yang itu gitu kan? Udah nggak mungkin lah kalau masak itu nggak ada tertentu kan? Kalau nggak dia mau nyari dari mana lagi kan gitu? Ambil garamnya, maksudnya gitu sih. Boleh ditambahnya itu kayaknya lebih cocok. Jadi spesifik. Ambil teleponnya, berarti telefonu al gitu. Ini ya. Ini kan ada ada bendanya di situ baru telefonu al. Maksudnya ambil teleponnya yang itu gitu, udah jelas gitu ya. Tapi kalau saya bilang telepon al, ambil telepon ini nggak tahu nih yang mana. Pokoknya sembarangan aja nanti diambil gitu. Tapi kalau tertentu ditunjuk gitu ya. Itu artinya objeknya udah spesifik. Poinnya sih di situ. Jadi nanti banyak kata kerja yang menuntut objek-objek yang spesifik. Tapi sekali lagi ya, logika spesifiknya itu pun atau kenapa kata kerja itu memilih itu ya cuma mereka yang tahu gitu. Beberapa saya coba nebak-nebak aja. Nggak ada penjelasannya sih sebenarnya ya. Tapi dari pengamatan saya aja gitu. Tapi kalau yang ini jelas memang. Kalau ini memang ada teorinya ya. Artinya kalau Belit Meeki itu adalah objek yang spesifik ditandai dengan akhiran kayak gini. Akhiran kayak untuk onun tadi sih sebenarnya ya. I, E, U atau U. Kalau dia huruf ketemu huruf vokal, dia ditambah Y gitu. Itu artinya objeknya spesifik yang tertentu. Enak sih kalau tadi Kak Nina bilang pakainya, itu lebih cocok. Jadi ambil susu. Itu nggak spesifik kan, tapi kalau ambil susunya, berarti kan sebelumnya ada cerita nih, susu yang mana gitu kan. Ambil garam, baru ambil garamnya, berarti garam yang itu. Umpamanya ada menu kan, garam sekian, merica sekian, gini sekian kita mau masak ini kan. Ambil garamnya, kita nggak bilang lagi ambil garam karena garam garam itu udah tertentu yang ukurannya
berapa sendok tadi gitu. Kalau kita bilang ambil garam berarti bisa garam yang lain dong gitu. Iya, jelas ya. Berarti kan kita bilang yang spesifik. Di situ kita bilangnya tuzu, bukan bukan tuz aja gitu. Jadi Kv Sebiorum sama KVI Sebiorum. Nah, ini kita kasih versus aja ya. Nah, ini objek yang spesifik. Ya, Aja, ya, silakan Kak. mau nanya aja. Mm-mm, Tadi untuk kepemilikan kan kalau objeknya, objek subjeknya unknown, itu mm-mm, kan kalau kata Benda plus dalam kurung S, mm-mm. I, itu kan ya udah. Iya, Nah, iya. tapi kok di kafe kafe tadi itu jadi Y, kafe Y. Oh ya, oke. Ini kan bukan bukan memiliki Kak. Ini nggak ada kepemilikan nih. Ini kalimat Simdiki zaman justru. Ya. Stebiorum itu kan Hmm. kata kerja nih. Semek menyukai. Ya. Stebiorum aku menyukai. Aku menyukai apa? Aku menyukai benda. Aku bukan memiliki benda itu gitu. Makanya dia KBY jadinya. Jadi nggak ada kepemilikan Kak di sini ya. Hmm. Mm-mm. Mungkin karena seni sebiorum aku memiliki gitu kan? Enggak sih. Seni sebiorum kan? Ya aku menyukai gitu. Tapi apakah memiliki kan belum tentu gitu ya. Jadi nggak ada hubungan dengan kepemilikan ya. Itu sih. Ini objek biasa aja Kak jawabannya. Oke aja. Pasti Ya, aja. ya sama-sama. Ada lagi teman-teman? Yang penting eh, duduk artinya benar-benar udah plong ya terjawab mengenai objek-objek yang spesifik ini. Nah, ini untuk besok ya berarti mudah-mudahan bisa sih harusnya. Dan besok kita akan berlatih yang tadi yang percakapan dasar sebelum nanti berdialog langsung dengan orangnya ya, dengan orangnya yang asli maksudnya. Kayak gitu untuk menambah jam terbang sih sama melatih kecepatan, ketepatan sama apa ya refleks sebenarnya itu diperlukan juga sih dalam dalam bahasa ini ya. Jadi nggak mikir lagi, nggak terlalu lama loading kalau hal-hal yang basic yang dasar ya. Kayak gitu teman-teman.